Baik, perkenalkan nama saya Citra Marliayanti, NIM 19114168668, kelas manajemen A1 pagi, semester 5 dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 4, yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, sikap dalam bekerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungannya yang berhubungan dengannya. Kemudian yang kedua, perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung risiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu yang pertama, bekerja tulus, kedua, bekerja tuntas, ketiga, bekerja benar, keempat, bekerja keras, kemudian yang kelima, bekerja serius, 6, bekerja kreatif, ketujuh, bekerja unggul, kemudian yang kedelapan, bekerja sempurna. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Yang pertama, motivasi, yang kedua, sikap, yang ketiga, imbalan dan hukum, kemudian yang keempat, budaya. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja yang harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Kemudian yang kedua, yang B, konflik dapat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja. Yang pertama, pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Kemudian yang kedua, faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju, kedua, keamanan kerja, ketiga, gaji, keempat, manajemen kerja, kelima, kondisi kerja, keenam, pengawasan, yang ketujuh, faktor intrinsik dari pekerjaan, kemudian yang kedelapan, komunikasi, 9, aspek sosial dalam pekerjaan, ke-10, fasilitas. Kemudian yang ketiga, beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi atau hubungan kepuasan dalam bekerja, antara lain yang pertama, motivasi, kedua, keterlibatan dalam pekerjaan, ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, kemudian yang keempat, komitmen organisasi, kelima, ketidakhadiran, keenam, berhentinya karyawan, yang ketujuh, stres yang dirasakan, kemudian yang kedelapan, prestasi kerja. Kemudian yang keempat, mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menurut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Kemudian ada 2 metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu yang pertama, angka nilai global tunggal, kemudian yang kedua, skor penjumlahan. Kemudian faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah yang pertama,
kerja yang secara mental matang. Kemudian yang kedua, ganjaran yang pantas. Ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Keempat, rekan kerja yang mendukung. Kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. Kemudian yang keenam, ada dalam gen. Kemudian efek kepuasan dalam bekerja. Ada 3. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seseorang karyawan semakin bagus. Kemudian yang kedua, kepuasan dan kemangkiran kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Kemudian yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan.